Selamat siang Kak, nama saya Fitri Zahrani. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya Kak? Ya, selamat siang. Nama saya Oges. Kak Oges ini di bagian Honda ini bagian apa ya Kak? Kalau saya sendiri bagian sales. Bagian sales. Uh, Oke, jadi kami di sini berenam mau menanyakan tentang prosedur penjualan kredit. Di sini teman saya yang pertama ada Arita, ada Mustika Diana, ada Eri Asriani, ada Zalfa, dan juga yang ini Sekar. Oke, jadi untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya, yang pertama itu, informasi apa saja yang diperlukan manajemen dalam prosedur penjualan kredit? Kalau dari kita sendiri ya, kalau dari kita ada untuk pembelian kredit, itu langkah pertama kita harus cek dulu yang namanya sekarang pembelian wajib KTP Batam. Untuk prosedur kredit wajib KTP Batam, kemudian kita harus cek rumahnya, rumah sewa, rumah orang tua, atau rumah sendiri. Itu kita juga harus cek yang namanya by checking skor kredit. Jadi ada beberapa untuk penjualan kredit kita wajib cek by system itu skor kredit dulu. Kalau skor kreditnya memadai baru kita bisa lanjut ke penjualan kredit selanjutnya, langkah selanjutnya gitu. Jadi itu benar-benar harus. Ya itu wajib dilakukan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dalam penjualan kredit, kapan perusahaan merencanakan penjadwal pembayaran? Jadwal pembayaran biasanya 1 hari setelah motor sampai di rumah konsumen, 1 hari setelah barang diserahkan, udah dijadwalkan. Ya, selanjutnya yang nomor 3 bisa ditanyakan. Nah, yang pertanyaan saya itu Kak, bagian atau divisi apa saja yang terlibat dalam prosedur penjualan kredit tersebut? Kalau di kita, yang berhak mengajukan penjualan kredit itu hanya sales. Sales. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, dokumen atau catatan akuntansi apa saja yang terkait dengan prosedur penjualan kredit? Kalau kita kan karena kayak saya bilang tadi kita semua by system. Jadi kalau untuk kredit sekarang kita ada yang namanya, saya kasih contoh nih, satu leasing FIF. Jadi kalau dari leasing FIF sendiri kita ada yang namanya portal DMS, NMS. Jadi kita cek by system. Setelah itu yang kita butuhkan biasanya jurnal penjualan sama kartu piutang aja. Itu aja. Selebihnya kita by WhatsApp sama by portal. Untuk pertanyaan nomor 5. Oke, jadi bagaimana prosedur penjualan kredit dalam perusahaan ini Kak? Kalian mau nanya alurnya gitu ya? Jadi gini, ketika konsumen datang mengajukan pembelian kredit, kita harus tanya dulu, pertama, KTP Batam atau tidak. Yang kedua, sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, kita butuh data kedua belah pihak. Itu kalau belum menikah ya udah, ya wes nggak apa-apa gitu. Kartu keluarga itu wajib, slip gaji itu wajib. Setelah saya ambil datanya, berkasnya, saya ajukan ke leasing. Saya bikin satu registrasi, nanti ada saya kasih contohnya yang tadi saya tunjukin foto, itu saya isi, kemudian saya masukkan ke leasing. Nah, setelah mengajukan ke leasing, saya ajukan juga ke admin sales. Admin sales menyiapkan surat pesanan kendaraan. Setelah disiapkan surat pesanan kendaraan, kita infokan ke leasing bahwasanya sudah. Leasing langsung konfirmasi ke konsumen untuk survei. Jadi untuk penjualan kredit itu wajib ada yang namanya pengecekan by checking skor kredit by system. Setelah itu kita baru langsung survei ke lokasi, ke rumah tempat tinggal. Jadi harus ada survei ke tempat tinggal. Baru kita bisa cek, kita oke kan hasilnya approve atau hasilnya reject. Gitu. Setelah seandainya 2-3 jam kemudian hasil kita terima oke, kita boleh antar motor langsung. Kita boleh antar motor langsung di hari itu juga. Tapi kalau semisalnya hasilnya reject, kita boleh lempar ke leasing lain. Nah, setiap leasing itu berbeda-beda. Kalau kayak FIF, dia untuk peraturannya lebih ketat. Nah, kalau di leasing lain kayak Adira, itu masih ada toleransi. Gitu. Jadi biasanya kalau dari FIF udah reject, kita lempar ke leasing lain. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa konsekuensi yang diberikan perusahaan jika konsumen terlambat atau tidak melakukan pembayaran? Ini saya ralat. Sebenarnya bukan konsekuensi dari dealer yang kasih, bukan. Tapi jatuhnya konsekuensi dari leasing. Karena yang ini itu kan leasing by leasing. Kita hanya menjual motor. Konsekuensi dari leasingnya biasanya dikenakan 0,5 bunga
0,5% dari harga angsurannya gitu. Itu 2 minggu, selama 2 minggu. Kalau lewat dari 2 minggu, biasanya itu ada kunjungan ke rumah. Jadi langsung datang ke rumah gitu. Untuk sampaikan kepada konsumennya kapan dibayar, segala macam. Disampaikan dengan baik-baik ya. Baik, selanjutnya, bagaimana dengan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan terkait penjualan kredit tersebut? Sistem pengendalian internal. Kalau kita sama yang kayak saya bilang tadi, dari sistem semuanya. Jadi by system. Namanya sistemnya DMS. DMS, portal DMS. Itu khusus Capella ya. Itu khusus Capella aja. Jadi semua yang kita sangkut pautkan untuk pencetakan STNK, penjualan kredit, pengajuan, terus pembayaran semua dari portal DMS. Semuanya diatur di dalam DMS. Jadi bukan melalui SDM yang bukan. DMS. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana input dan proses pencatatan selagi terjadinya penjualan kredit dan outputnya ini Kak. Bisa di tengah hasil pencatatannya pada perusahaan. Menjelaskan pencatatan selagi terjadi penjualan kredit. Nah, kalau ini cuma saya kasih intinya aja ya. Jadi, ketika saya udah ngajukan penjualan kredit, itu kita antar motor, kita survei, kita surat. Yang pertama yang perlu kita siapkan CDB. CDB ini berguna untuk kasir. CDB ini berguna untuk kasir. Nanti setelah CDB selesai, untuk pembayaran selanjutnya, ini saya berikan ke kasir. Sisanya kasir yang lanjutkan gitu. Contohnya, dia bayar DP. Itu dilihat dari CDB. Oke, setelah dari CDB, dari kasir kasih ke admin sales. Untuk input angsuran, tenor, harga OTR, datanya itu di situ sama admin sales. Kalau dari admin sales pindah ke admin STNK. Setelah dari admin STNK balik lagi ke kasir. Nah, di kasir kalau misalnya konsumen udah kita terima uang, contohnya DP 1.800.000, kita terima uang 1.800.000, kita bantu buatkan kwitansi langsung. Kalau semisalnya dia masih bayarnya di rumah, kadang ada konsumen yang pesannya buy online, jadi pada saat sampai di rumah baru dibayarkan. Itu baru kita cuman kasih yang namanya TTS. Jadi nanti dalam akuntansi itu juga ada namanya TTS, tanda terima sementara, pengganti kwitansi. Kalau misalnya konsumen yang mau minta kwitansi asli yang lebih resmi, boleh langsung datang ke dia langsung. Dan nanti setelah kita antar motor, biasanya faktur akan dicetak 1 hari setelah pengantaran motor. Nah, setelahnya itu baru kita kasihkan faktur penjualan kredit ke leasing. Setelah kita kasih untuk faktur penjualan ke leasing, sekitar 1-2 minggu setelah dicairkan, itu baru kita terima faktur penagihan. Jadi kan setiap angsuran itu kita tagih. Nah, kita tunggu dulu cair yang DP ini, baru kita bisa 1-2 minggu kemudian kita bisa terima faktur yang pencairan penagihan gitu. Pasti benar gitu. Dan nanti by leasing sendiri, kalau misalnya penjualan kredit ini, BPKB itu biasanya diambil di kantor leasing setelah angsuran terakhir. Nah, itu. Setelah lulus gitu. Karena kalau misalnya belum lunas, kita nggak bisa ngasih ke konsumen karena itu bernilai uang. Jadi yang pegang itu leasing. Gitu. Kan tadi kakak ada bilang pembelian online tuh kak. Nah itu informasinya sama kayak pembelian yang datang langsung ke sini atau gimana? Sama aja. Sama aja. Jadi kan saya juga megang sosial media ya, WA, Instagram itu semua saya megang, Google Business. Jadi kalau misalnya konsumen ada yang mau ngajukan kredit nih, lewat saya, kalau kak saya mau ngajukan kredit gini, oh yaudah pak bantu aja berkasnya ini, baru kita langsung ajukan ke leasing gitu. Makanya saya bilang tadi kalau di Capella kita semuanya by komputer, by sosmed, by portal, itu aja. Jadi mungkin semua pertanyaan sudah diajukan Kak. Dan jadi untuk prosedur penjualan kredit ini bagi konsumen bisa membayar melalui manual ataupun secara online ya Kak. Kalau untuk pembayaran tergantung leasing. Pembayaran angsuran itu biasanya di Indomaret. Ya, di Indomaret di Alfamart.
Kalau di PT Capella itu listnya pakainya yang FPF. FIF, MCF, Oto, Adira. Ada banyak juga. Ya, kita pakai 4. Sudah cukup. Oke, mungkin pertanyaan dari kami sekian. Terima kasih Kak atas jawaban yang telah Kakak berikan. Kami sangat menghargainya. Terima kasih. Terima kasih juga buat waktunya ya Kak. Ya.